Halo sahabat YouTube semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya Lucky Rizal, channel yang real membahas dan meliput kegiatan keseharian saya sebagai petani di desa. Di pagi yang mendung seperti ini, habis hujan semalaman, saya doakan agar kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya berada di dalam kebun tumpang sari saya yang biasa saya upload videonya. Bisa sahabat YouTube temukan video-video saya di dalam kebun tumpang sari ini yang sebelumnya. Namun di pagi hari yang mendung seperti ini, saya akan mengupas tuntas sesuai dengan pengalaman saya bertanam cabai di polybag sampai keadaan cabai saya seperti ini. Cabai polybag saya ini tepatnya di hari ini berumur 9 minggu, dihitung dari setelah semai, bukan setelah pindah tanam sahabat YouTube. Jadi dihitung mulai dari penyemaian sampai keadaannya seperti ini berumur 9 minggu. Jadi bila teman ingin mengetahui perjalanan saya bertanam cabai ini mulai dari awal, mulai dari penyemaian sampai keadaan seperti ini, bisa sahabat YouTube temukan di video-video saya yang sebelumnya. Dan judulnya bisa sahabat YouTube temukan juga di deskripsi. Di sana di deskripsi itu telah saya buat judul-judul tentang cabai ini yang sebelumnya. Oke, saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat YouTube semua. Ini kemarin bisa sahabat YouTube lihat di video saya yang berjudul cara mengatasi cara mengatasi daun cabai yang keriting. Jadi bisa sahabat YouTube lihat betapa mirisnya cabai saya yang kemarin, semua daunnya keriting. Dan saat ini saya akan memperlihatkan kepada sahabat YouTube tentang cara saya menanggulanginya sesuai dengan pengalaman saya. Dan alhamdulillah saat ini cabai saya telah pulih dan tumbuh subur kembali. Bisa sahabat YouTube lihat sisa keritingnya kemarin seperti ini. Ini daunnya yang keriting kemarin tidak saya buang, dan kini tumbuh subur seperti ini. Dan untuk cara saya mengatasinya, bisa sahabat YouTube lihat di video saya sebelumnya itu, dan juga bisa sahabat YouTube tanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya akan selalu membalasnya, karena berbagi ilmu itu menurut saya sangatlah baik. Karena dengan berbagi ilmu tidak akan berkurang, dan niscaya ilmu itu akan bertambah. Begitulah seperti yang banyak orang sebutkan. Bisa sahabat YouTube lihat ini daun yang kemarin itu keriting seperti ini, pucuknya kemarin, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Ini kemarin keriting bisa, dan pucuknya telah subur kembali. Ini kemarin semuanya keriting sahabat YouTube semua, sehingga pertumbuhannya tertunda. Walaupun tertunda, namun sekarang dia sudah pulih
dan subur, walaupun tidak secepat yang tidak terkena serang hama. Ini kemarin juga terlampau parah. Namun sekarang sudah subur kembali. Seharusnya cabai ini sudah berbunga seperti ini, tetapi karena terserang hama, jadi pertumbuhan sedikit tertunda, sahabat itu. Tapi lebih baik tertunda daripada cabai ini mati. Ini sudah berbunga yang tidak terserang hama, dan sebagian sudah ada buahnya, sahabat YouTube. Ini yang tidak terserang hama mulai dari awal. Ini sudah ada bunganya, buah nis hama penggerogot daun. Ini sudah saya semprot tadi, mungkin sudah mati atau masih hidup, tapi kita bunuh lagi, sahabat YouTube. Jadi tanaman ini bila kita rawat dengan baik, tentunya hasilnya juga baik. Jadi selalu kita perhatikan seperti ini, sahabat YouTube. Juga diserang hama, tetapi sepertinya hamanya sudah mati, sahabat YouTube. Tadi saya semprot seperti ini hamanya sudah bergulung, sepertinya dibuang bisa. Nah, bisa yang lengket, sepertinya udah mati, sahabat YouTube. Alhamdulillah. Musim penghujan seperti ini memang banyak hamanya, apalagi saya menanam cabai polybag ini di sekitaran persawahan penduduk, dan ini juga sawah saya sendiri. Jadi apabila petani padi menyemprot hamanya, mungkin saja hama padi tersebut berpindah ke cabai saya ini. Jadi saya melakukan penyemprotan dengan memperhatikan gejala-gejala yang terjadi. Ya, sepertinya memang mati, sahabat YouTube. Ini hama yang menyerang daun ini. Dan untuk sahabat YouTube mengetahui insektisida apa yang saya pergunakan tadi, bisa sahabat YouTube lihat atau tonton video saya yang sebelumnya, atau juga sahabat YouTube boleh bertanya di kolom komentar. Ini cabai saya yang saya bilang tadi berumur 9 minggu setelah disemai, bisa besar dan tumbuh tinggi seperti ini. Ada satu ilmu yang sesuai pengalaman saya kemarin, sahabat YouTube, yaitu memindahkan dari tempat penyemaian ke polybag besar ini saat berumur 2 minggu. Jadi tidak menunggu 25 hari atau 4 hari atau 3 minggu lebih sesuai yang biasa petani cabai lakukan. Namun saya melakukannya 2 minggu setelah semai, langsung saya pindahkan ke polybag besar ini. Untungnya dengan cepat pemindahan tersebut, penyerapan nutrisinya juga cepat, hingga tumbuh kembangnya menjadi cepat juga, sahabat YouTube. Seperti ini bisa sahabat YouTube lihat. Cabenya sudah berbuah
perdana berbuah dan sangat subur, berumur 9 minggu dihitung setelah penyemaian, dan dipindahkan 2 minggu. Jadi seperti inilah keadaannya, cukup memuaskan. Dan ini kemarin kebetulan sorenya tidak hujan, saya bersihkan karena di sini sahabat YouTube ada hama yang menyerang. Bisa sahabat YouTube lihat seperti ini, batangnya itu hangus, daunnya juga hangus seperti ini. Dan ini saya perhatikan kemarin, mulai dari satu playbag pindah ke playbag lain, dan ini sudah berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 playbag yang terserang hama. Memang penanggulangannya cukup telat juga saya lakukan karena banyak kesibukan lain, tapi 2 malam yang lalu saya ke tempat ini karena saya ingin tahu hama apa yang menyerang cabai saya ini, dan sudah saya temukan, tapi tidak saya videokan karena malam hari. Tapi real, saya berbagi ilmu dan pengalaman saya. Kiranya yang menyerang ini bukanlah jamur, bukanlah apa, tetapi suatu hama sebangsa ulat yang berbentuk ulat bulu, tetapi tidak sama dengan ulat bulu, tetapi jenisnya lain. Tapi karena saya tidak bisa memperlihatkan kepada sahabat YouTube rumah, yang jelasnya ada hama yang menyerang seperti ini. Sahabat YouTube lihat, hangus dan batangnya jadi yang ke atas, batang yang terkena hama ini yang hangus, yang ke atasnya akan menjadi layu dan mati. Seperti ini sahabat YouTube, dan saya potong karena tidak mungkin pulih kembali. Saya berharap yang bawahnya bisa pulih kembali. Jadi apabila hama atau ulat tersebut tidak kita bunuh atau kita buang, akan menyerang polybag yang lain, karena polybag yang satu diserangnya sudah mati, dia akan menyerang lain. Jadi alhamdulillah cuma 8 ini polybag ini saja yang terkena, karena saya nekat malam-malam ke 2 hari kemarin datang ke tempat ini untuk melihat ulat apa yang menggerogoti tanaman cabai saya ini, dan saya temukan 2 ekor ulat. Dan nyatanya memang benar sahabat YouTube, ulat tersebutlah yang menggerogoti tanaman cabai saya ini, karena setelah 2 hari saya lakukan penanggulangannya tersebut dan juga sudah saya bersihkan di sekitarnya, alhamdulillah tidak merembet ke tanaman cabai yang lain. Jadi pemindahan cabai di tempat penyemaiannya ke dalam polybag ini tidaklah menunggu sampai besar sahabat YouTube, dan bisa juga teman temukan di video saya yang judulnya pemindahan bibit cabai 16 hari anti gagal. Bisa sahabat YouTube tonton di sana untuk membuktikan apa benar saya memindahkan bibit cabai kemarin 2 minggu setelah disemai. Inilah bentuknya. Dan juga sahabat YouTube, saya menanam cabai di polybag ini kemarin karena takut gagal. Saya menanam cabai ini kebanyakan itu 2 batang 1 polybag. Jadi menurut saya, bila sahabat YouTube ingin bertanam cabai seperti saya ini,
Tidaklah harus seperti yang saya lakukan ini sahabat YouTube. Cukup satu batang seperti ini. Cukup subur. Mungkin karena lebih leluasa dalam pertumbuhan cabangnya, dan ini juga subur sahabat YouTube. Namun cabangnya tidak terlalu banyak karena mungkin ruang gerak dari cabangnya itu sempit. Jadi tidaklah seperti yang satu batang satu playback ini sahabat YouTube. Cabangnya banyak dan juga subur. Ini yang dua batang satu playback juga subur, tetapi tidak banyak cabangnya seperti yang satu batang dalam playback. Jadi hasilnya jadi sama. Ini sudah banyak buahnya. Dan ini sahabat YouTube, di penyemaian kemarin semuanya ini tanaman cabai saya ini sama umurnya, namun kemarin karena tertunda dalam pengisian media tanam di playback, jadi ada yang tidak sama waktunya pemindahan ke dalam playback besar ini. Jadi pindah tanamnya tidak sama, dan ini saya pindahkan saat berumur 23 hari. Jadi sahabat YouTube bisa lihat memang subur, tetapi baru mulai berbunga sahabat YouTube. Tidak sama yang saya pindahkan 2 minggu setelah tanam sudah mulai menampakkan hasil seperti ini. Sudah mulai berbuah. Dan ini umur mulai dari pembibitannya sama, tetapi tidak sama perkembangannya karena saya pindahkan setelah berumur 3 minggu setelah disemai. Kalau yang ini berumur 2 minggu setelah disemai, dipindahkan langsung ke dalam playback besar. Jadi intinya sahabat YouTube, pindahkanlah bibit cabai itu ke dalam playback besar untuk yang bertanam cabai di playback, agar pertumbuhannya cepat dan penyerapan nutrisinya juga lebih luas, hingga tumbuh kembangnya juga cukup signifikan. Tidak seperti ini yang telat saya pindahkan, belum berbunga, baru mulai bercabang, dan memang sudah ada bunga-bunganya sahabat YouTube. Jadi ini real pengalaman saya. Bisa sahabat YouTube lihat, ini memang banyak gulmanya karena penghujan. Jadi untuk menyiangi rumput ini agak susah sahabat YouTube, nunggu kira-kira agak panas, maksudnya cuaca tidak penghujan, jadi baru saya potong gulma ini. Nah, ini ke belakang. Seperti ini juga sahabat YouTube, umurnya sama 9 minggu, tetapi masih sangat kecil karena kemarin saya pindahkan udah berumur 4 minggu 1 bulan sahabat YouTube. Jadi memang petani seperti saya ini banyak merangkap pekerjaan, jadi banyak kesibukan, jadi banyak yang tertunda sahabat YouTube. Ini lihat sahabat YouTube, umurnya sama yang di depan tadi 9 minggu, tetapi masih belum apa-apa sahabat YouTube, masih kecil, bukan tidak subur, tetapi memang baru dipindahkan. Jadi ini merupakan trik atau pengalaman atau ilmu juga sahabat YouTube, apabila kita memindahkan bibit cabai ke tempat tanamnya lambat atau terlambat sahabat YouTube. Jadi
seperti ini. Umurnya sudah 9 minggu tetapi masih seperti bibit cabai. Masih bibit karena ini juga telat. Dan perlu jaga juga sahabat YouTube ketahui, untuk bertanam cabai di bag ini, untuk hama jamur atau punginya itu tidaklah menjadi kendala sahabat YouTube, karena anggaplah hama jamur itu akan tumbuh, akan menyerang di suatu kelembapan media tanamnya. Jadi kalau polybag saya perhatikan, menurut pengalaman saya, dia tidak terlalu lama lembabnya. Jadi serangan jamur itu hampir tidak ada di petani cabai polybag. Jadi apabila bertanam cabai di bedengan, mungkin bisa saja terjadi serangan jamur, karena apabila intensitas hujan seperti dalam bulan ini yang hampir tiap malam hujan, bisa jadi terserang hama jamur. Tetapi tidak sama dengan menanam cabai di polybag, karena media tanamnya akan cepat kering dan tidak basah seperti ini. Hujan semalaman yang tergenangnya di bawah polybagnya sahabat itu. Untuk dalam polybagnya mulai beransur-ansur mengering. Jadi untuk serangan jamur saya rasa tidak ada. Ini tandanya sahabat YouTube, karena apabila cabai kita terserang jamur itu biasanya pagi-pagi cabai akan segar, dan apabila siangnya menjadi layu, sorenya menjadi segar lagi, dan itu pertanda cabai kita terserang hama jamur. Alhamdulillah cabai saya tidak seperti itu, segar dari pagi sampai sore seperti ini sahabat YouTube. Jadi berarti tidak terserang hama jamur. Yang kita perhatikan itu ulat penggerek batang seperti saya perlihatkan tadi, dan juga yang menggerogoti daun yang seperti saya perlihatkan tadi, yang alhamdulillah sudah kena semprot dan sepertinya mati sahabat YouTube. Jadi untuk bertani itu ilmunya juga cukup simpel, yaitu menekuni sahabat YouTube. Menekuni, mencintai yang kita kerjakan, sehingga kita selalu ingin memperhatikan yang kita tanam sehingga bisa kita rawat. Seperti ini ulat padi sahabat YouTube. Ini kita bunuh saja. Itu sudah terbang. Ini sangat berbahaya juga, bisa bikin hangus. Ini kita bunuh ya. Jadi kita perhatikan seperti ini. Seperti itu, sudah ada buahnya sahabat YouTube. Doanya juga sahabat YouTube, semoga usaha saya ini membuahkan hasil dengan baik dan nantinya sahabat YouTube. Nah ini kemarin sudah dipanen dan sekarang tumbuh cabang baru. Ini yang sebelum yang udah berumur berapa kemarin, ini cukup lama juga sahabat YouTube. Ini kemarin sudah panen perdana dan ini sudah mulai tumbuh, bukan tumbuh sahabat YouTube, keluar bunga dan putik baru. Alhamdulillah cukup lebat. Seperti ini sahabat YouTube.
merupakan hasil. Jadi di musim penghujan seperti ini kita perlu merawat tanaman kita ini sedikit ekstra, apalagi cabai diploid bag ini mudah tumbangnya juga sahabat. Jadi kita perlu penopang seperti ini, dan seperti yang saya buat ini pakai tali. Di sini kami menyebut tali tape karena sesuai dengan merek dagangnya tali tape. Jadi ada yang menyebut tali tape, ada yang menyebut tali rapia sahabat YouTube. Jadi dengan cara seperti ini, usahakan batangnya di dalam tali seperti ini sahabat YouTube. Jadi apabila ada angin kencang dia tidak akan roboh seperti ini. Dan ini contohnya, karena belum saya tambah media tanamnya di polybag ini, jadi mudah tumbang seperti ini. Dan ini nanti kita ikat. Sebagai petani di desa, memang tidaklah seprofesional petani-petani lainnya, namun saya sangat menyintai pekerjaan ini dan juga sangat menikmati. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya sebagai petani, walaupun tidak seperti petani-petani lainnya yang berfokus dengan satu tanaman saja, tapi saya bertanam atau bercocok tanam di kebun tumpang sari saya ini berbagai macam tanaman, sehingga itu menjadi kesibukan saya seharian yang merupakan kesenangan atau kebahagiaan saya tersendiri. Ini bisa saya perlihatkan sedikit tanaman kopi saya yang sudah mulai berbunga, tapi agak menguning, mungkin keadaan hujan yang terlampau sering sahabat YouTube. Dan juga ada yang sudah mulai berbuah seperti ini. Oke sahabat YouTube semua, terima kasih banyak telah menonton video saya ini. Ini merupakan pengalaman real dari pengalaman saya sebagai petani di desa yang saat ini khusus saya beriakan bertani cabai polybag sahabat YouTube. Apabila video saya ini bermanfaat sahabat YouTube, tolong dibantu like, komen, subscribe, juga aktifkan tombol loncengnya agar saya bersemangat membuat video-video saya yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.